malam hari ini. Dan untuk kalian ketahui, Ngopi ini merupakan ngobrol virtual, program terbaru dari Tribun Timur yang hadir karena adanya wabah pandemi. Jadi kita ngobrol secara LDR nih. Tidak usah menunggu waktu lama lagi, saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber saya, satu-satunya narasumber saya pada malam hari ini, yang bakal ngobrol bersama Desi Triana. Di sini ada Dr. Arief Santoso, spesialis paru, PhD. Halo dok. Halo, Ya, jadi Ngopi kali ini dok kita siarkan langsung melalui Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Sekilas tentang Dr. Arief Santoso ini, dia merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian bagian juga dari tim Satgas COVID-19 di Universitas Hasanuddin, dan dokter spesialis paru sekaligus konsultan. Benar dok ya? Ya. Ya. Oke dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Hari ini masih sempat ngerawat pasien COVID-19? Selalu lah, tiap hari kegiatannya itu sekarang. Jadi hari ini juga sebelum live bersama Tribun Timur sempat ngerawat juga pasien COVID. Ya, tiap hari kegiatannya di situ. Jadi tiap hari kegiatannya ya. Pasien non COVID juga. Kalau saat ini dok, sebelum kegiatan merawat pasien biasanya apa saja kegiatan dari dokter yang biasa dokter lakukan? Sehari-hari? Iya. Ya karena dosen ya pasti ngajar, menguji. Ya S1, S2, S3, kemudian praktek sebagai dokter, kemudian ya merawat pasien termasuk COVID sama non-COVID. Ya. Berarti masih aktif mengajar juga ya di sela-sela kesibukannya untuk merawat pasien? Sekarang online ya, kebanyakan sekarang online. Ya. Oh ya, dok mungkin banyak yang penasaran juga. Boleh dong diceritakan sedikit bagaimana perjalanan atau cerita awal karir menjadi seorang dokter dan kenapa memilih untuk menjadi dokter spesialis paru? Dokter atau dokter spesialis parunya? Dokternya dulu, lalu dokternya dulu. Untuk dokter spesialis paru. Dan sih memang ya dari kecil saya pengen jadi dokter ya. Cita-cita dari kecil ya? Ya kebetulan aja saya ngelihat orang pakai baju putih itu seneng gitu. Sebenarnya bukan dokternya sih, baju putihnya. Tapi semenjak jadi dokter pun saya jarang pakai baju putih. Jadi kemudian ya UMPTN waktu itu ya, namanya UMPTN, SBMPTN sekarang, kemudian diterima di UNHAS. Tahun berapa itu dok kalau boleh tahu? Kira-kira tahun berapa? 95. Dari 95 ya? Ya. Waktu itu saya masih lahir kayak tahun ya, itu. Ya. Pastilah. Terus dok? Ya, terus tapi saya ya inilah ya sekilas, saya kan aslinya dari Jawa Timur ya, dari mungkin sama ya, saya kesini tuh ya memang nggak ada keluarga gitu. Nekat aja. Jadi ini dokternya perantau nih? Dari Jawa Timur perantau. Kemudian ya masuk di kedokteran, lulus PTT di Papua. Saya memang bercita-cita yang aneh-aneh. Saya tuh mungkin orangnya anti mainstream ya. Saya pengen PTT di Papua. Kemudian tempat yang paling terpencil kayak gitu-gitu. Dan saya juga suka kegiatan alam. Jadi selama di mahasiswa aja, saya aktif di tim nonton medis, naik-naik gunung, cinta alam. Makanya waktu PTT memang saya berangan-angan, saya pengen PTT di tempat yang paling terpencil. Dan ini alhamdulillah sampai. Dan ini sangat menggambarkan juga latar belakang pantai juga nih. Oh iya, Ila Bengki. Backgroundnya juga di alam ya, sesuai lah ya dok dengan kesenangannya. Iya, selanjutnya dok berarti dari lihat dari perjalanan karirnya dan memilih karir yang aneh-aneh katanya dan memilih tempat yang aneh-aneh, terlihat bahwa dokter ini menyukai tantangan. Ya, betul. Menyukai tantangan dan akhirnya mungkin saat ini berjuang di tengah pandemi. Ya, makanya artinya gini, karena saya aktif di tim medis ya, jadi mulai dari mahasiswa waktu kalau yang namanya bencana alam itu ya sudah sering lah kita pergi. Ya. Jadi kalau teman pergi belajar, saya itu biasa pergi siaga bencana, banjir termasuk 99 waktu yang 99 itu unik. Saya pernah juga sampaikan Prof. Idrus yang kebetulan beberapa waktu saya rawat sebagai pasien COVID yang itu, beliau itu kan mentor saya dan guru saya di tim medis. Itu
waktu itu mau mengirim tim medis ke Ternate. Ya. Kerusuhan tahun 99 ya. Itu Hmm. dia cuma ngasih waktu setengah jam untuk persiapan. Dokter Arif tolong 5 orang itu jam 7. Setengah 8, jam 8 kumpul di IGD karena ada Hercules yang mau terbang ke Ternate. Kalian siapkan 5 orang, kamu siapkan 5 orang. Ya, seperti Armageddon. Jadi 5 Dan orang. akhirnya menerima tantangan itu juga. Iya, 5 orang siap dalam waktu nggak sampai 1 jam. Dan kita berangkat ke landasan waktu itu Bandara Hasanuddin masih lama, naik Hercules dan saat itu juga sampai ke Ternate. Hari itu juga sore. Jadi memang itu ya. Kemudian makanya waktu kita ngerawat pandemik ini, ya kita anggap sebagai suatu bencana. Ya. Bencana, wabah ya, itu kan termasuk bencana juga. Jadi tantangannya. Jadi dok, untuk memilih spesialis paru sendiri itu ada alasan tertentu nggak sih? Atau pada saat waktu memilih untuk ikut arahan dari Prof. Idrus pada tahun 1999 itu, apakah sudah menjadi spesialis paru di situ atau belum? Enggak, waktu itu masih mahasiswa ya. Oh, masih mahasiswa. Iya. Kalau spesialis itu sih kan cita-cita saya cuma waktu itu ya, saya pengen jadi dokter. Udah. Saya nggak pernah mikir mau jadi spesialis atau apa. Selebihnya saya anggap bonus. Jadi saya ngikutin alur aja. Jadi kalau waktu itu ada kesempatan jadi dokter paru, saya masuk jadi dokter paru, ya sudah jadi dokter spesialis. Waktu itu saya membayangkan, saya lihat ada orang punya gelar PhD, apa itu PhD ya gitu. Orang dari Jepang. Ternyata berikutnya saya punya kesempatan di Jepang, alhamdulillah ya ikut kita aja. Mengalir, selebihnya mengalir karena cita-cita saya sudah lewat jadi dokter. Jadi ini spesialis parunya mengalir begitu saja ya? Mengalir begitu saja. Begitu saja. Nikmatin aja. Oh ya, pernah kebayang tidak bakal menghadapi wabah pandemi dan merawat pasien COVID-19? Pernah kebayang sebelumnya? Atau mungkin bakal terbayang bahwa saya nanti akan merawat pasien dengan wabah tertentu? Pernah terbayang tidak, ya, kan gini, kalau yang namanya wabah virus itu bukan yang pertama ya. Pada saat PPDS dulu pernah ada avian influenza, kemudian ada pernah swine flu, ya. Jadi pernah ada MERS-CoV juga, ada SARS. Jadi ya sudah kebayang lah bahwa dunia yang kita hadapi di pulmonologi di dokter paru ini ya akan hal-hal seperti itu. Di luar pandemi kan kita punya TBC. TBC itu kita masih nomor 3 di dunia. Ya, dengan kasus jumlah terbanyak di dunia nomor 3 setelah Cina dan India dan Cina. Jadi dan masih banyak penyakit paru yang lain. Jadi memang ya sudah, dan satu itu, yang kedua ada yang namanya emerging dan re-emerging disease, itu akan ada polanya setiap sekian tahun, 100 tahun atau akan berulang. Jadi sudah ya gitu sih, sudah biasa aja. Artinya bukan biasa, itu artinya udah siap-siap aja lah gitu. Yang bagian dari tugas kita sebagai dokter paru. Berarti sebelum-sebelumnya Dokter Arif ini juga sempat merawat, tapi mungkin dengan wabah yang berbeda ya? Iya, waktu burung itu saya masih PPDS, itu saya ya keluar masuk ruang isolasi juga. Oke dok, untuk pasien COVID sendiri, selama merawat pasien COVID ini, dokter nginapnya tetap kembali ke rumah atau ada tempat khusus yang sudah disediakan? Kebetulan sekali dari Satgas itu kan agak untuk nakes ya, tenaga kerja itu kan, tenaga kesehatan itu kan diinapkan di hotel Dalton sama Maxuan. Jadi saya kebetulan dapat jatah 1 kamar di sana. Jadi kalau memang I feel insecure untuk pulang gitu kan, ya saya akan pulang ke sana untuk istirahat apa semua gitu. Kalau untuk pulang ke rumah, berarti udah jarang nih kayaknya pulang ke rumah. Tetap pulang, tapi mungkin waktunya aja. Jadi saya memilih, misalkan menginap di Dalton gitu ya, paginya paling pulang. Yang penting saya sudah mandi apa semua, udah bersih, ganti pakaian semua. Pulang sebentar, mungkin sampai jam 7, jam 8 baru balik ke rumah sakit lagi. Saya rata-rata seperti itu. Kan dokter juga ini bisa dibilang merupakan bagian, atau bukan merupakan ya, emang sudah berdiri di garis depan dalam penanganan COVID dan bersentuhan langsung dengan pasien. Ya. Istilahnya penularan juga bakal terjadi, resiko penularan itu pasti ada. Pernah atau istilahnya pernah ada rasa takut tidak ketika aduh jangan sampai saya tertular, atau anak saya jangan sampai tertular ketika saya pulang ke rumah.
Pernah ada rasa Nah, seperti itu nggak, Dok? enggak. Kalau Kenapa saya nggak enggak. ada, Dok? Kenapa nggak ada? Karena gini ya, artinya gini, dokter, anggaplah Mm-mm. misalkan gini, pemadam kebakaran tidak boleh Mm-mm. takut kalau ada kebakaran datang. Petugas PLN tidak boleh takut naik tiang listrik kalau memang listrik padam, ya kan? Dan Ya. demikian juga dokter, calon dokter, ya, mahasiswa kedokteran, koas apa semua, seharusnya itu ditanamkan dalam mindsetnya bahwa kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan medis, maka ya mereka lah orang pertama yang harus turun. Apakah itu di apa namanya sesuai dengan tingkat ke level kompetensinya masing-masing. Tapi mindset itu tidak boleh kemudian saya harus juga pulang ke rumah kemudian tinggal di rumah. Nah, kalau begitu kan repot urusannya. Kapan dilatih untuk menghadapi hal seperti ini? Kalau buat saya pribadi seperti itu, saya pun begitu. Ya. Jadi begitu ada wabah apa semuanya sudah gitu loh. Karena prinsipnya kita menjadi dokter itu kan for humanity gitu ya, for humanity. Jadi ya we have to sacrifice our time gitu ya, apa namanya untuk ya memang kita harus mendedikasikan waktu kita untuk hal, -hal seperti itu ya kan. Tanggung Jadi jawab terhadap profesi juga kali ya, Dok ya? ya kita kan disumbang seperti itu kan Ya. profesionalisme pekerjaan kita ya. Ya. Profesional pekerjaan kita itu adalah melakukan sesuatu yang pada saat orang lain tidak bisa, kita bisa gitu. Pada saat orang seharusnya apa namanya istirahat di rumah, kita yang kerja ya, seperti itu. Kalau misalkan dokternya takut menghadapi pandemik, terus siapa dong yang jadi yang nolong orang sakit kan begitu ya Ya, kan. benar, Ya benar semua dokter sekali, harus Dok. begitu. Benar sekali. Kalau untuk dokter sendiri ada tidak untuk cara agar menghindar tertular dari istilahnya dari penanganan pasien COVID-19? Yang pertama pasti doa ya, Itu doa salah satu yang senjata pertama yang ampuh kali ya, ya. Dok. Nggak boleh lupa itu. Yang kedua ya tentu kalau dibilang gini, apa namanya sehat itu harus cukup istirahat apa semua, Ya. itu dokter paling tidak sehat kan, dokter tuh paling kurang istirahatnya gitu ya. Tapi ya tentu kita harus punya apa ya istilahnya, karena saya itu termasuk orang yang astuti ya, asal tunduk tidur. Wah, Jadi saya istilah baru tuh, bisa astuti. jadi saya bisa aja spare sedikit waktu untuk misalkan istirahat, entah di apa misalkan ya di tempat eh, bukan di ruang isolasi ya, di tempat Ya. istirahat. Atau bahkan kadang-kadang kalau memang saya rasa ini istirahat sebentar di mobil bisa tidur mungkin 10 menit segar kembali, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ada masalah dengan itu. Berarti memanfaatkan waktu istirahat dengan cukup ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Vitamin ada nggak diminum, Dok? Jujur saja, saya termasuk orang yang jarang minum vitamin-vitamin seperti itu. Ya ada sisa minum, tapi nggak kontinu juga. Gitu. Oh, seperti jadi nggak istilahnya lebih ke waktu istirahatnya saja yang lebih efisiensi kan ya, Dok ya? Saya lebih banyak ke protein ya. Oh ya, Artinya kalau berarti makan lebih banyak ke makanan, protein ya. oke. Dok, ini kan pasti bukan hanya dokter Arif aja yang turun untuk penanganan COVID. Teman-teman juga, teman-teman dokter ahli paru yang lainnya, perawat, dan lain-lain. Apakah ada di antara petugas medis yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini, ada teman dokter mungkin yang tertular COVID-19? Ya, banyak ya. Banyak ya, Dok ya? Iya, ada banyak ya. Karena memang kan ya itulah tantangannya. Itu makanya saya pakai judul tantangannya. Itulah tadi kenapa saya bilang bahwa dokter ini juga merupakan resiko penularannya tinggi lah, karena Ya. berkontak langsung sama pasiennya. Kalau boleh tahu berapa banyak, Dok, untuk di Universitas Hasanuddin sendiri itu berapa banyak dokter yang tertular? Kalau kalkulasinya mungkin saya enggak datanya ya, tapi Ya. artinya ada beberapa yang tertular gitu. Ya, tapi sebenarnya begini, kan kita tidak tahu apanya penularan itu bisa saja bukan dari rumah sakit ya. Benar. Iya kan, mungkin karena kan kita lihatlah di jalanan sana orang tidak pakai masker di mana-mana, orang nongkrong di mana-mana, apa semua yang seperti itu kan bisa saja menjadi sumber penularan, gitu kan.
Karena kalau di ruang isolasi sendiri, kalau saya lihat polanya ya, pola. Justru teman-teman yang di ruang isolasi itu yang nggak tertular. Ya ada yang tertular tapi jarang gitu. Yang tertular itu malah teman-teman apakah dokter perawat yang bukan di ruang isolasi. Lebih banyak yang bukan di ruang isolasi daripada di isolasi. Kenapa? Karena jelas kalau ruang isolasi itu ada APD-nya, sudah lengkap apa semua, jadi lebih safe. Nah, ini nanti termasuk terkait dengan pola penyakitnya. Ya mungkin selalu saya bandingkan dengan dulu kalau flu burung atau avian influenza. Orang itu gejalanya jelas. Demam tinggi, batuk, kemudian dalam 1-2 hari dia akan sesak, kemudian dia akan dirawat di ICU rata-rata. Karena angka kematian flu burung saat itu memang tinggi, 60% bahkan ya. Itu akan, bahkan waktu itu saya waktu itu masih PPDS di Jakarta, di UI, di Persahabatan itu mungkin ada, enggak tahu berapa ya, saya lupa, 50-an atau sekian, saya lupa itu berapa kasus, itu hanya 1, ada 2 yang survive gitu ya. Pokoknya intinya persentase tinggi lah ya, flu burung itu, angka kematiannya. Dibanding dengan sekarang COVID-19 ini. Tapi apakah kemudian virus ini mematikan? Ya, virus ini bisa mematikan. Apakah ini seperti flu biasa? Enggak, gitu ya. Karena flu biasa itu beda mekanismenya ya. Flu biasa itu nggak akan sampai menjadikan pneumonia, ya, kemudian radang paru-paru yang berat, itu enggak sampai seperti itu. Nah, tapi rentang gejalanya itu luas, dari mulai yang gejala ringan bahkan tidak bergejala sampai yang gejala berat. Masalahnya yang tidak bergejala itu juga menularkan, ya kan, tidak spesifik jadinya. Jadi mungkin saja teman-teman yang memberikan pelayanan medis, ya kan, yang bukan di ruang isolasi, yang tempat biasa, mungkin karena pasiennya tidak bergejala. Kan sekarang juga masalahnya begini, orang sekarang tidak mau di-COVID kan, ya kan, itu isu kan seperti itu, gitu kan. Padahal dokter juga tidak mau meng-COVID kan. Kalau bisa ketahuan ini COVID non COVID, saya yakin dokter akan memilih pasien non COVID untuk diterima daripada pasien COVID, karena risiko tertularnya besar gitu ya. Saya pernah beberapa kali dapat pasien, kalau saya tanya gitu kan, berapa lama, misalkan kan orang positif nih tertular nih, saya tanya, tertular dari mana? Diingat-ingat, oh saya pernah tertular dari sini dok. Berapa lama ketemu? Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit kontak gitu ya. Ya artinya ternyata kontak yang cuma segitu itu sudah bisa menularkan, gitu kan. Nah sepertinya itu, makanya kalau saya lihat polanya, ya tapi ini belum menjadi suatu data penelitian ya, ini dari observasi saya saja sementara itu, awalnya itu dari teman-teman yang tidak bekerja di ruang isolasi, ya seperti itu. Kalau untuk mungkin petugas medis yang ada di isolasi kan seperti yang Dokter Aris tadi sudah sampaikan bahwa mereka dilengkapi dengan APD, kemudian hand sanitizer-nya juga dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman yang ada di luar mungkin mereka istilahnya risiko penularannya lebih besar ya, karena itu tadi penggunaan masker pun mungkin masih acuh, atau untuk memegang barang-barang yang kita tidak tahu ini asalnya dari mana, siapa yang sudah habis untuk seperti itu kan resikonya juga lebih besar dok. Ya sekarang kan itu misalkan gini ya, tergantung dari dokter apa. Ya. Kalau dokter gigi misalkan, atau dokter THT misalkan, tidak mungkin dong dokter gigi memeriksa gigi pasien pakai masker, ya nggak? Pasien suka masker, gitu kan. Orang dokter THT pun begitu, tidak mungkin dia akan memeriksa hidung, ya. Kemudian pasiennya justru pakai masker, kan tidak mungkin. Ya. Seperti itu. Ini juga banyak cerita dari teman-teman saya bahwa mereka menunda untuk pergi ke dokter gigi karena permasalahan itu tidak mungkin dokter memeriksa pasien yang tidak memakai masker gitu. Ada beberapa dokter gigi juga yang malah tutup praktek karena tidak ingin menerima pasien. Ya, artinya gini, ini kan makanya saya bilang terkait dengan pandemik ini ya. Ayo kita kerjasama gitu loh. Kerjasama itu artinya gini. Kalau dokter kemudian bersikap lebih hati-hati, misalkan melakukan screening, saya itu sakit gigi, kenapa saya di screening COVID? Nah, itu ya masyarakat nggak boleh tersinggung juga gitu loh.
karena itu adalah bentuk kehati-hatian. Misalkan kemudian dokter giginya sakit, ya COVID misalkan. Terus kalau orang-orang lain yang mau mendapatkan pelayanan gigi akan kemana? Itu masyarakat harus mikir gitu juga gitu loh. Ya. Kan karena kalau satu dokter shutdown gitu ya. Perbandingan dokter dengan masyarakat berapa sih sekarang? Ya. Masih banyak gitu loh. Kalau satu masyarakat sakit misalkan, itu dokternya tidak sakit, maka dokter masih bisa memberikan pelayanan ke yang sakit dan yang tidak sakit, kan begitu. Tapi kalau dokternya sakit, yang sakit nggak dapat pelayanan, yang tidak sakit lebih-lebih. Ya. Makanya kalau kemudian dokter itu berhati-hati melakukan screening, misalkan pasien masuk IGD melakukan screening, dia masuk kecelakaan, di screening COVID, apa semua itu adalah bentuk kehati-hatian karena untuk mengurangi sumber penularan. Kenapa gitu kan? Karena itu dropletnya bisa nempel di mana-mana, pasien berikutnya bisa tertular, ya kan dokternya juga bisa tertular, semua bisa tertular gitu loh. Jadi ya itu yang harusnya kita pahami semua. Jadi saya bilang makanya kita menghadapi pandemi kita harus sama-sama. Ya kan? Sama-sama. Kalau masyarakatnya tidak mau mengerti juga, cenderung memusuhi nakes malah membuat fitnah macam-macam, nggak akan jalan. Sekarang hari ini Makassar nomor 1, Sulawesi Selatan nomor 1 loh, 200 lebih. 200 lebih tadi update-annya. Peningkatan positif COVID. Ya. Oke, Dok, ada SOP atau standar operasional tersendiri untuk merawat pasien COVID-19 ini? Kita punya ruangan khusus, isolasi khusus, kita punya alat APD khusus, kita punya tools atau alat diagnosis khusus untuk itu gitu ya. Dan kita punya manajemen khusus semuanya terkait. Jadi makanya pada saat awal pandemik itu kan rumah sakit sudah men-setting, gitu ya. Men-setting fasilitasnya, men-setting apanya, men-setting protokolnya agar pasien yang COVID ini mendapatkan pelayanan tanpa menularkan ke pasien yang non-COVID. Kalau untuk di Universitas Hasanuddin tersendiri ini Dok, berapa banyak sih atau perharinya itu ada berapa banyak pasien yang terinfeksi virus corona yang dilaporkan oleh Universitas Hasanuddin? Ya, kalau saya punya data ya, yang dirawat inap saja, ya, itu terakhir ntar ya saja. Oke, ada 5 pasien rawat inap kan di ruang isolasi ya. Dan alhamdulillah 100%-nya sembuh dan saat ini ada 26 yang sedang dirawat. Oh, ini bukan data per hari ya, Dok ya? Bukan, ini akumulasi. Akumulasi ya? Tapi itu yang dirawat inapkan saya sampaikan tadi. Tapi yang diisolasi di luar rumah sakit Wahidin itu banyak ya. Yang banyak apakah diisolasi kan ada programnya diisolasi di hotel dan lain sebagainya itu banyak. Kalau untuk yang meninggal dan yang sembuh saat ini, khusus untuk di Universitas Hasanuddin nih Dok, kira-kira datanya seperti apa? Kalau yang dirawat di ruang isolasi, alhamdulillah di isolasi itu tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal ya Dok ya? Tapi ada yang meninggal itu, yang ada yang meninggal 5 itu memang datang dan keluhan berat dan memang dia terkonfirmasi tapi belum sempat masuk di ruang isolasi. Tapi itu dia statusnya PDP atau positif, Dok? Sebagian ada positif, sebagian ada yang PDP. Oke. Kalau untuk data sembuhnya sendiri, Dok, di Universitas Hasanuddin? Itu yang sudah 100% sembuh. 100% sembuh ya? Yang sudah dirawat ya. Walaupun durasi rawatnya beda-beda. Dok, ini kan banyak informasi yang beredar juga bahwa pasien-pasien COVID-19 ini banyak yang terkena itu di rentan usianya itu sampai yang 50-an ke atas. Itu sangat rentan. Sangat istilahnya punya resiko yang cukup berbahaya lah. Apakah di Universitas Hasanuddin juga rentan umur pasiennya seperti itu ya? Oh ya, saya pernah menulis di Facebook saya itu kan. Ya, itu... Sebentar kita bahas persoalan itu, Dok.
Ya. Ya kasus itu. Mungkin dari data Universitas Hasanuddin mungkin Pak. Ada banyak pasien yang di atas Banyak 50 ya? banyak. Ya. Banyak ya? Nah, Tapi untuk datanya sendiri? Mungkin sekitar 30%-an kali ya, yang usia di atas 50-an. Ya, Kalau 30. untuk asupan makanan, mungkin ini Tribuners ini pada bertanya-tanya, sebenarnya kalau untuk pasien COVID-19 itu dikasih makan apa sih? Bagaimana perawatannya di sana? Ya kalau itu tergantung dari penyakit penyertanya juga. Oh, seperti itu ya, Dok ya? Ya. Kalau nggak ada penyakit penyerta, di samping makan rumah sakit, pasien bisa aja dapat makan dari rumahnya, nggak masalah. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan ada yang dibawakan atau dijenguk sama keluarganya untuk diberikan makanan dari rumah. Prinsipnya gini, prinsipnya kenyamanan pasien itu namanya paling utama. Ya. Orang diisolasi dalam satu ruangan sendiri selama berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu, bahkan ada yang sebulan gitu ya. Kalau yang virusnya bandel gitu ya, maka kalau dia misalkan memang tidak ada penyakit penyerta yang lain dan dia sehat, ya silahkan aja. Sepanjang ikuti prosedur ininya ya. Ini juga Dok, yang banyak menjadi pertanyaan juga masyarakat di luaran sana. Virus corona ini kan belum ditemukan vaksin yang pas untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 ini ya. Yap. Jadi selama ini pasien diberi obat apa sih Dok? Untuk menjawab penasaran juga para Tribuners yang ada di mana aja nih. Oke, jadi ini bedakan antara vaksin dan obat. Ya, oke. Ya, vaksin itu sebenarnya sifatnya preventif. Oke. Pencegahan, ya kan? Artinya kita kan misalkan gini, kalau kita, ya saya pernah diwawancari juga, saya sampaikan, kalau kita misalkan mau apa ya, istilahnya apa ya, mau perang atau jangan perang deh. Contoh lebih gampangnya kita mau menikah sama seseorang, si laki-laki menikah, maka harus kenal dulu kan. Ya. Maka kalau kenal bisa kemudian mengantisipasi akan seperti apa berikutnya, kan begitu. Ya. Nah, demikian juga ini. Jadi konsep kan seperti itu. Vaksin itu maksudnya mengenalkan virus ini, memaparkan virus ini yang sudah memang dimodifikasi dan dilemahkan gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh supaya tubuh itu kenal. Ya. Mengenali berarti apa? Oh, dia tahu karakternya seperti apa, kemudian kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Kemudian tubuh akan membuat memori. Memori artinya mengingat bahwa oh, kalau ada yang seperti ini, maka respon tubuhnya harus seperti itu. Jadi ada yang namanya respon imun yang spesifik. Spesifik artinya tiap penyakit responnya akan berbeda. Tiap virus responnya akan berbeda. Tapi ada yang general, ya, ada yang general, ada yang spesifik. Jadi general yang umum, yang di depan, ya. Kemudian akan masuk ke spesifik. Nah, yang konsep vaksin itu memperkenalkan respon imun yang di belakang tadi yang spesifik itu. Okay. Dengan konsep memori itu, maka tubuh sudah mengenali, oh yang seperti ini adalah COVID. Kalau COVID itu berarti cara melawannya begini, karena kita sudah punya informasi tentang virus itu. Kita sudah punya mata-mata ceritanya. Ya kan? Nah gitu. Nah itu vaksin. Tapi kalau obat ya memang dipakai untuk membunuh itu, membunuh kumannya itu. Kalau untuk di Universitas Hasanuddin sendiri Dok, ini pertanyaan saya belum terjawab nih. Obat apa yang digunakan untuk pasien ini biar sembuh? Ya, saya pakai obat standar ini ya, guideline yang dikeluarkan PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kan kita punya kombinasi beberapa obat gitu ya. Yang memang available di Indonesia, termasuk azithromycin, termasuk hidrokloroquine, termasuk levofloxacin, ya, kemudian oseltamivir memang ada di situ, oseltamivir gitu ya. Dan beberapa trial memang menggunakan obat-obat tertentu, dan tentu terapi-terapi obat sesuai dengan penyakitnya, latar belakang penyakitnya masing-masing. Itu yang kita ini pakai. Oke, jadi itu tadi ya Tribuners, bedakan vaksin dan obat. Vaksinnya memang belum ditemukan, tapi obatnya itu
selalu digunakan di Universitas Hasanuddin yang seperti dijelaskan oleh Dr. Arif Santoso. Dok, sempat singgung tadi tentang status di Facebook. Nah, saya juga sebelum menginterview Dr. Santoso ini sempat menstalker Facebook dari Dr. Santoso, termasuk postingannya yang sedang ramai saat ini. Ini statusnya sampai dibagikan lebih dari 100 orang. Mungkin secara garis besarnya kalau dokter membacakan ulang nggak apa-apa, tapi saya sedikit mengutip salah satu pernyataan mungkin yang bisa saya tangkap dari postingan status dokter ini adalah menjawab atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi berbagai isu-isu miring terhadap para petugas medis yang sedang berjuang untuk menangani virus corona ini. Oke, saya kutip sedikit ya, Dok. Luar biasa. Ini status dari Dr. Arif Santoso ya, yang ditulis beberapa hari lalu. Luar biasa. Serangan demi serangan ke nakes terkait COVID-19. Semua itu fitnah keji yang luar biasa. Menurut saya, orang-orang seperti itu tidak layak menderita COVID-19. Terlalu ringan buat mereka. Mereka sedang mengalami kegagalan fungsi hati dan fungsi otak. Karena dua organ itu sudah tidak berguna lagi. Baik Tuhan mencabut dan menghancurkan kedua organ mereka itu, dan juga bagian-bagian tubuh yang dipakai menyebarkan fitnah. Dari kalimat-kalimat ini, dari hati keluarnya saya rasa ini, Dok. Karena ini benar-benar sangat, istilahnya, sangat menancap ya. Bagi mungkin yang termakan isu itu mungkin sangat menancap. Dan ini juga secara garis besar dijelaskan oleh Dr. Arif bahwa seburuk apapun perilaku menolong berlipat-lipat lebih kuat dari seluruh usaha kalian untuk memfitnah kami. Oke, sekilas dari status dari Dr. Arif Tribunars bahwa Dr. Arif mencoba mengklarifikasi, sekali lagi mencoba mungkin mengklarifikasi, nanti saya coba klarifikasi ulang lagi ke Dr. Arif nih. Mencoba mengklarifikasi terkait isu-isu yang bisa dikatakan bahwa apalagi khususnya di Kota Makassar ya, saat ini kan isu yang sedang marak beredar, masyarakat dan juga petugas medis khusus yang menangani virus corona ini sedang berbenturan nih. Iya, betul. Berbagai masalah lain muncul, masalah baru muncul, selain dari bertambahnya pasien yang setiap harinya terus dikonfirmasi. Mungkin saya langsung konfirmasi langsung kepada Dr. Arif, apakah benar ini merupakan status dari Dr. Arif Santoso? Oh iya, itu status saya punya itu. Bisa mungkin Dr. Arif menjelaskan bahwa pada saat menulis status ini, apa yang ada di pikiran Dr. Arif? Enggak sih, saya berharap, saya sebenarnya berharap itu yang mempunyai isu miring, yang apa semua itu komen di Facebook saya gitu loh. Ayo kita diskusi gitu. Yang penting data dengan data gitu ya. Jangan pakai asumsi. Saya dulu suka berdebat di Facebook semua gitu kan, tapi akhir-akhir ini saya malas karena apa? Karena orang pakai asumsi semua, nggak pakai 200 juta. Kemudian bahwa ternyata rumah sakit itu klaim COVID itu sampai berapa ratus juta dan itu bisnis apa semua. Nah, saya sendiri tidak pernah tahu hal itu. Yang saya sudah merawat sekian banyak pasien ya, saya sendiri tidak tahu akan hal itu. Ya. Dan kemudian tiba-tiba muncul di luaran itu hal seperti itu gitu ya. Itu kan wah, karena gitu kan seperti di Facebook bahwa saya itu men-setting diri saya sebagai relawan. Ya. Kalau relawan itu memang sebenarnya ya rela bekerja. Ya. Nah, ada yang lucu, ada teman sejawat saya Dr. Ece ya, Idrus itu sempat menantang, ayo itu yang memfitnah sini ikut jadi relawan. Ada yang banyak yang menjapri. Kalau relawan digaji berapa lo? Yang relawan kok cari gaji? Relawan nggak digaji. Kita semua kerja aja gitu. Saya kebetulan sebagai dokter parunya, saya merawat di bangsalnya, saya merawat di ruang isolasinya. Tapi di luar sakit juga ada para relawan yang tiap saat bekerja mencari donasi. Kemudian untuk kan ini kan ceritanya kan kita punya artinya gini. Karena saya banyak turun di bencana dan kebetulan saya juga pernah mengalami pengalaman bencana yang luar biasa. Jadi pada saat 2011 saya terjadi gempa dan tsunami di Jepang, itu saya di sana dan saya termasuk survivor di sana, gitu ya. Karena yang terjadi di tempat saya di Sendai itu tempat saya waktu itu saya sekolah S3 itu
saya melihat orang Jepang itu luar biasa gitu loh. Respon mereka terhadap Bencana. bencana, respon mereka dalam keadaan life threatening, dalam keadaan terancam, kemudian respon mereka itu sangat luar biasa, itu amazing gitu loh, luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan seandainya itu di Indonesia mungkin saya bisa cerita detail itu tentang bagaimana itu kejadiannya karena memang saya di sana. Nah, kemudian apa namanya di sini gitu ya, kita menghadapi hal seperti ini tuh responnya berbeda gitu ya. Yeah. Sudah mulai saling memfitnah, hazmat tiba-tiba naik, masker yang harusnya harganya sekian tiba-tiba naik semua. Jadi orang cari untung di ini masing-masing. Yang bisnismen merasa terancam bisnisnya, kemudian melakukan hal-hal tertentu, entahlah saya nggak tahu bagaimana. Jadi akhirnya menimbun pasar itu kan against human right gitu loh. Di luar padahal kita ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Belum diganti kan ya? Belum ya? Belum. Karena saya dengar-dengar mau diganti. Belum diganti. Oh, belum ya? Dalam proses belum. Katanya. Dalam proses. Iya. Sedangkan kita sila pertama ketuhanan saja, pada saat seperti ini kita seolah-olah tidak bertuhan sebagian dari kita gitu loh. Nah, gimana dong gitu. Itu yang mestinya kita jadi renungan. Makanya saya menantang orang-orang yang fitnah itu sebenarnya ya berkomen di Facebook, tapi nggak ada yang komen. Saya juga kecewa gitu. Tapi alhamdulillah banyak dok yang komen, tapi yang komen itu asumsi semua kali dok. Makanya dokter juga nggak responnya gimana amat ya. Enggak sih, banyak komen bagus, berdoa, mendoakan. Iya. Alhamdulillah. Amin. Tapi saya tuh mau yang kritis itu loh, yang ngomongnya banyak itu, ayo dong gitu loh. Dan daripada membuang energi mengkritis apa semua, mending jadi relawan saja, bantu kita, itu akan lebih baik. Saya sempat terpikir seperti ini dok, dokter udah rawat pasien COVID-19, masih sempat-sempatnya juga menulis status yang panjangnya bukan main. Tanya gitu dok, makanya saya kenapa bertanya bahwa apa sebenarnya yang terpikir ketika dokter menuliskan status yang panjang ini. Mungkin dalam asumsi saya bahwa dokter ini sedang menjawab berbagai isu yang marak beredar di masyarakat. Seperti yang dokter sampaikan tadi, bukan hanya permasalahan pasien COVID yang kita hadapi, tapi saat ini banyak sekali masalah-masalah yang istilahnya sudah sangat kompleks. Kenaikan masker lah, kemudian yang baru-baru saja ini terjadi, amukan warga di rumah sakit yang sampai mengambil paksa pasien COVID yang ternyata ada yang positif, kemudian masih berstatus PDP. Kembali lagi dokter sempat sampaikan bahwa mungkin ini yang bakal menjadi pertanyaan juga untuk orang lain. Kenapa, salah satu contoh kasusnya gini, yang baru-baru terjadi. Kenapa orang kecelakaan di screening ya, bahasa kedokterannya, screening pasien COVID-19. Kenapa itu dok? Pertanyaan saya, orang COVID bisa celaka enggak? Bisa. Nah ya sudah, orang COVID bisa kecelakaan enggak? Bisa kan? Iya. Nah sudah, itu jawabannya. Kesimpulannya dok, kesimpulannya saya belum mendapat kesimpulan dari jawaban dokter. Ya artinya gini, kalau seandainya penyakit ini tidak menular, ya itu saya selalu bilang sama pasien gitu ya, Pak, Bu, gitu kan, kenapa saya minta Bapak atau Ibu itu dicek ini itu apa semua dan kemudian bahkan sampai diisolasi, karena penyakit itu menular, gitu loh. Kalau ini apa namanya, kalau seandainya sampai saya bilang kadang-kadang begini, mungkin agak kejam dikit ya, tapi saya bilang begini, kalau seandainya Ibu itu sakit jantung, sakit kanker, ya, kemudian Ibu minta pulang. Kemudian Ibu apa namanya misalkan ya di luar sana kemudian tiba-tiba misalkan ya meninggal atau apa, itu saya tidak akan tahan Ibu pulang gitu loh. Ya kan, kenapa? Karena itu bukan penyakit menular. Ya kan, resikonya apa benar-benar ke dia sendiri gitu loh. Ya kan, kadang-kadang sampai saya mesti tapi ini menular gitu loh. Yang kita lindungi siapa sih? Bukan dokternya. Kan dokter itu pakai alat gitu loh. Nah, ketika misalkan ya ini kecelakaan, ya apalagi misalkan dengan kesadaran menurun kita ya apakah kesadaran semua itu tadi bahwa sekarang karena ini undang-undang apa udah wabah ya, ini kan wabah ya,
maka yang berlaku adalah undang-undang wabah. Jadi kita bekerja itu ada undang-undangnya, kita bekerja itu ada kode etiknya, bukan kemudian kita berpersepsi sendiri-sendiri. Kemudian satu, yang kedua, dalam keadaan tertentu, maka yang kita pikirkan apa sih? Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang lebih luas, ya, yang efeknya akan lebih banyak ke efek masyarakat tentu, gitu loh. Ya, tapi ingat bahwa satu nyawa tetap penting, gitu loh. Nah, sekarang kan itu, kita berada di tempat, kita harus menyelamatkan seseorang, tapi kita harus melindungi orang yang banyak. Ya. Ya kan? Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita harus screening, misalkan. Ya, apakah pasien yang masuk ini ada COVID-nya atau tidak. Ya, tapi itu harus kita bedakan juga, emergensi atau bukan. Dan itu penilaian sama dokter memang, gitu loh ya. Kalau misalkan kecelakaan yang berdarah belum tentu itu suatu yang life threatening, gitu loh. Bisa saja mungkin dengan karena itu kan ada prioritasnya orang kecelakaan yang mana yang ini. Contohnya misalkan ya, kalau ada orang kecelakaan, satunya berteriak-teriak kemudian satunya diem, yang kita tolongin yang teriak-teriak, yang diem duluan, gitu loh. Ya kan, karena kenapa? Karena kalau dia teriak-teriak berarti dia masih sadar. Kalau diem maka akan banyak pertanyaan ke situ. Walaupun yang diem pasti tidak marah, yang marah pasti yang teriak-teriak, gitu kan. Tapi that's a prinsip, gitu loh. Mau yang marah kayak bagaimanapun yang teriak-teriak tidak akan ditolong duluan, pasti diabaikan duluan. Yang ditolong pasti yang diem dulu. Nah, demikian juga di sini. Ya, pada saat pasien datang, gitu kan, apa yang harus kita amankan? Semua harus kita amankan, gitu loh. Semua harus kita amankan, termasuk keluarga pasien sendiri. Makanya dilakukan screening, gitu kan. Screening ya saat ini dipakai adalah rapid, gitu kan. Untuk screening yang memang cepat waktu itu, gitu ya. Nah, kalau emang ternyata enggak, ya tidak mungkin di-COVID-kan. Ya, ini yang menjadi masalah saat ini, mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa screening itu adalah positif. Oh gitu. Banyak sekali masyarakat yang sampai saat ini masih bingung membedakan, istilahnya kan pada saat pandemi ini atau pada saat COVID-19 ini banyak sekali berbagai istilah medis bermunculan. Banyak sekali istilah medis yang bermunculan. Olehnya itu ketika orang di screening COVID-19, mungkin dalam anggapan mereka di screening COVID-19 ada kata COVID-19 itu menjadi satu ancaman untuk masyarakat itu sendiri. Seperti itu mungkin, Dok. Jadi gini memang ya, jangankan buat masyarakat, buat kita dokter saja, COVID itu hal baru, gitu ya. Iya, benar. Hal baru tuh, walaupun memang sejarah corona itu panjang dan kita sudah paham, kan. Tapi mutasi terakhir ini ada COVID yang baru. Nah, makanya saya pernah sampaikan di awal pada saat COVID mulai masuk di Indonesia, saya pernah ikut rapat di salah satu ini, saya bilang hal penting yang kita mesti harus lakukan selain mempersiapkan rumah sakit, ruang isolasi adalah membuat edukasi yang masif. Ya. Kenapa? Karena bedanya gini, kalau dulu flu burung, gitu ya, flu burung itu tidak ada penularan dari manusia ke manusia, ya. Tidak ada penularan dari manusia ke manusia, yang adalah dari unggas ke manusia. Ya. Nah, gitu kan. Nah, artinya apa? Begitu kita selesaikan urusan unggasnya, tidak ada penularan lagi. Ya, flu burung dulu tidak ada bukti bahwa ada menular dari manusia ke manusia, yang adalah unggas ke manusia. Tapi COVID itu menular dari manusia ke manusia walaupun awalnya dari kelelawar. Artinya apa? Ya, berarti antara manusia dan manusia ini yang harus dijaga. Kan begitu. Nah, makanya edukasi itu penting. Edukasi apa itu COVID, bagaimana apa semua itu penting. Kan ya, termasuk beberapa kriteria yang kita pakai, ada ODP, ada PDP, dan ada OTG dan sebagainya. Saya yakin pasti banyak masyarakat tidak paham. Ya. Gitu loh. Nah, kalau yang kita curigai, ya itu tadi apakah OTG, PDP, ya artinya orang yang dengan gejala tertentu misalkan, kemudian dia ada riwayat kontak, walaupun sekarang riwayat kontak itu kan tergantung dari pengakuan pasien. Banyak pasien yang berbohong, ya banyak. Saya yang kemudian udah dok, saya di rumah saja pas semua, ya hanya untuk menolak supaya dia dicurigai COVID gitu loh. Ya kan nanti begitu positif, oh iya dok begini itu banyak gitu loh, ya, banyak gitu.
mungkin karena malu atau entah karena apa gitu kan, dan akhirnya kan itu kabur. Nah, kemudian kita melakukan screening itu berarti kita baru curiga. Nah, Ya, gitu loh, baru curiga, belum positif. belum Positif positif. rapid pun belum positif. Ya, benar. Ya, Masih reaktif atau non reaktif ya, ya Dok ya? itu pun masih belum. Yang dibilang positif itu kalau di swab di tenggorokan ya di hidung, kemudian hasilnya secara PCR itu positif, itu baru dibilang positif. Kalau untuk swab sendiri, Dok, itu berapa kali swab baru pasien itu dinyatakan sembuh? Kalau sudah 2 kali negatif sampai ini yang kita pakai ya, 2 kali negatif itu sembuh. 2 kali negatif berarti sembuh Ya. ya, Dok ya? Ya. Jadi Tribuners perlu digarisbawahi lagi bahwa screening COVID-19 itu bukan si pasiennya ini dinyatakan positif 19, melainkan ada tindakan atau yang dicurigai agar dilakukan tindakan cepat untuk langsung dites ya. Ya, Rapid test artinya itu gini, tadi ya. itu untuk kehati-hatian sebenarnya. Ya, bentuk Ya, kehati-hatian. kalau dalam satu komunitas dilakukan screening dengan rapid itu, kemudian ditemukan positif, maka sebenarnya masyarakat itu harus hati-hati. Ya. Dengan apa? Dengan jaga jarak, dengan apa semua ya, cuci tangan, Ya. pakai masker dan seterusnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, di status berikutnya lagi nih, Dok. Bukan status berikutnya, masih dalam status yang sama, tapi di paragraf-paragraf ke bawah nih. Ada huruf besar lagi nih. Saya bacakan lagi, Dok. 1 nyawa adalah sangat berharga. Sekecil apapun peluang, itu adalah sumber energi bagi kami untuk berusaha. Maksudnya kami ini adalah petugas medis yang menangani COVID ya, para nakes ini. Kemudian ketika ada yang sembuh dan pulang ke keluarga dengan bahagia, disitulah kami bahagia. Mungkin ini juga menjawab isu bahwa petugas medis itu katanya ada yang sampai mempositifkan pasien karena masalah cuan. Betul atau tidak, Dok? Ya, artinya gini lah ya, seperti saya bilang status saya. Manusia yang paling pertama bahagia kalau tidak ada COVID adalah dokter dan para medis. Kenapa? Kita tidak perlu pakai hazmat, kita tidak perlu pakai mempersiapkan diri yang seperti itu. Ya, yang cobalah nanti sama-sama saya aja masuk ke ruang isolasi pakai hazmat lengkap full, dan kita nongkrong di situ selama beberapa jam gitu. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana rasanya gitu ya. Pakai masker aja pada tidak mau, apalagi mau pakai masker N95, ya kan? Nah, itulah. Makanya kita paling bahagia kalau misalkan COVID itu selesai. Nah, makanya begitu kita dapat pasien yang punya resiko tinggi, misalkan yang kita dengan tingkat kesulitan tinggi, kemudian dia bisa sembuh, itu bahagia sekali. Kita ini kalau dapat kalau menunggu menunggu hasil PCR, itu kita deg-degan loh. Okay. Kita deg-degan karena kita mau pasien cepat pulang. Ya. Bahkan kita biasa kalau ketemu sama kita di rapat gitu, pastinya sambil nunggu. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan negatif, ya Allah mudah-mudahan negatif. Kita begitu responnya gitu loh. Karena ngapain gitu loh. Kan itu kan bukan sesuatu membahagiakan. Kita merawat pasien itu bukan suatu kebahagiaan. Pasien sembuh itulah kebahagiaannya. Iya, seperti status dari dokter juga nih, saya sempat menggarisbawahi juga bahwa di sini dikatakan semua pasien didiagnosis COVID-19 karena nilai uangnya besar. Ini isu yang beredar ya di masyarakat. Karena nilainya uang besar. Berbicara tentang uang, Dok. Sekarang kita hitung-hitungan anggaran nih. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah menambah anggaran penanganan virus corona di Indonesia jadi 695 triliun. Ya. Nah, anggaran tersebut dialokasikan untuk menangani dampak COVID-19 untuk 5 sektor. Yang pertama itu pasti sektor kesehatan, senilai 87,55 triliun. Kemudian perlindungan sosial menjadi 203,9 triliun. Intensif kepada pelaku usaha juga didapatkan dari anggaran ini ada 120,61 triliun rupiah. Kemudian UMKM juga dapat sebesar 123,46 triliun rupiah. Dan terakhir pembiayaan korporasi senilai 53,57 triliun rupiah
dan juga sektoral kementerian atau lembaga yaitu 106,11 triliun. Dari kelima sektor ini bisa kita lihat kok, ya, yang paling terendah nilainya ini kan pembiayaan untuk korporasi sebanyak 53,57 triliun. Kemudian yang kedua terendah itu sektor kesehatan senilai 87,55 triliun. Padahal kalau kita pikir pada saat penanganan COVID yang memang membutuhkan anggaran besar, seharusnya petugas medis ya dok ya. Nah, makanya saya bilang kan, makanya saya bilang dari situ, dari rincian itu kita tahu uang itu kemana, gitu loh, ya kan? Nah kita yang berjibaku dalam urusan COVID ya 19 yang setiap hari kita kerja dan seterusnya, anggarannya cuma segitu. Jadi tolong itu angka itu sekarang saya tanya dokter di medis 87, yang 100 apa tadi Bang? Yang 100 UMKM. Iya, UMKM dia dapat sampai 100 lebih dok, 100,6. Sorry. 123,46 itu UMKM. Yang tertinggi itu perlindungan sosial 203,9 triliun. Perlindungan sosial itu siapa yang ini? Yang dapat uangnya? Masyarakat. Ya, kan bukan dokter kan? Bukan. Nah, itu loh. Jadi mereka yang teriak-teriak di luar itu yang ngitung uang itulah mereka yang dapat gitu loh. Sekarang UMKM itu usaha kan? Iya, usaha. Nah, ekonomi dapat segitu. Kemudian tadi yang apa namanya corporate usaha juga kan? Iya. Jadi corporate sama UMKM kalau digabung dia yang terbesar. Benar-benar ya kan? Benar dong. Nah, jadi terus kementerian apa itu? Dari sektor kementerian dia sampai 106,11 triliun. Nah, itu maksudnya apa? Itu kementerian apa maksudnya? Ujungnya kemana? Apakah kementerian itu sesuatu yang berbeda dari masyarakat? Benar-benar. Kenapa biayanya besar seperti itu? Jadi ya itulah. Jadi itu harusnya masyarakat paham bahwa uang itu yang sekian banyak 600 triliun itu bukan ke medis gitu loh terbesarnya, tapi ke situ. Jelas itu jawabannya gitu loh. Tapi kalau menurut dokter sendiri nih, apakah dengan anggaran segini, apakah cukup untuk penanganan COVID-19 ini per daerah ya? Menurut dokter sendiri? Saya tidak tahu hitung-hitungannya, gitu ya. Karena ya itu perhitungan lebih detail ya untuk anggaran segitu cukup tidak cukup gitu kan. Tapi apa namanya? Yang saya lebih concern itu uang itu dipakai untuk apa? Ya. Gitu loh. Contohnya misalkan 87 triliun misalkan. Kemudian ada namanya rapid test. Ya, sekali lagi rapid test itu bukan diagnosis standar untuk COVID. Ya kan? Karena negatif bisa saja positif PCR-nya, ya kan? Yang positif bisa saja negatif. Ya kan? Kalau anggaran itu dipakai untuk misalkan memperbanyak lab PCR. Ya kan? Kemudian ini yang seperti di capture status saya, ya itu di bagian diagnosis di lab mikrobiologi itu ada 19 relawan yang mau digaji, ya kan? Itu kita kongsi-kongsi cari dana untuk mengumpulkan 47 juta. Coba padahal ini adalah alat standar untuk mendiagnosis. Daripada uang dipakai untuk beli rapid test, kalau pikiran saya ya, mestinya alat PCR yang berbanyak, apa namanya, relawan-relawan itu dikasih uang yang ya walaupun relawan memang tidak cari uang gitu kan, tapi kalau memang ada anggarannya mestinya itu dianggarkan untuk ke situ. Ya. Maka artinya gini, seperti kan gini, kita menangkap pencuri nih, gitu ya. Kalau kita menangkap pencuri, maka kita harus menggunakan alat mendeteksi pencuri yang tepat. Itu yang harus berbanyak supaya pencurinya dapat banyak-banyak. Kalau pencuri dapat banyak-banyak ditangkap kemudian di penjara disembuhkan, maka tidak akan ada pencuri lagi. Tapi kalau apa namanya alat menangkap pencurinya itu separuh benar separuh salah, berarti masih ada separuh pencuri yang tidak tertangkap. Itu yang berkeliaran, kan begitu sebenarnya prinsipnya. Jadi apakah cukup atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau digunakan dengan tepat, saya yakin bisa aja cukup. Kalau untuk kita hitungannya per pasien nih dok, satu pasien kan kabar yang beredar itu sampai ratusan juta. Oke. Nah itu juga menimbulkan asumsi-asumsi buruk tuh di masyarakat. Pasien yang beredar kan sampai ratusan juta. Kalau di rumah sakit sendiri itu sebenarnya berapa sih anggarannya per pasien dok?
penanganan COVID? Saya tidak tahu, saya tidak tahu berapa uang yang disediakan pemerintah untuk pasien. Tapi yang saya pernah, ini barusan saya lagi nyusun proposal, ya, saya lagi nyusun proposal menghitung idealnya kalau pasien sakit datang, itu kan kita mesti periksa PCR-nya, ya kan? PCR kan 1 kali loh ya. Karena kalau begitu kita rawat dia masih positif, kita ulang lagi positif lagi, kita ulangi sampai 2 kali negatif tadi. Bahkan kadang sampai 10 kali kita tes masih positif. 1. Bukan cuma tes itu ya, kita mesti pakai CT scan, ya. Kita periksa darahnya, kita periksa penanda-penanda inflamasinya dan seterusnya. Saya jumlah kemarin barusan saya hitung, 1 pasien itu budgetnya ya untuk ini aja ya, sudah di press gitu ya. 1 pasien dengan segala pemeriksaannya itu bisa sampai 25 juta. 1 pasien. Itu hitungan per hari atau selama pasien itu dirawat? Bukan selama dirawat ya, bukan selama dirawat. Itu hanya kita, kan namanya penelitian ya, kita pakai standar untuk sekian kali pemeriksaan. PCR itu ya, 1 kali PCR itu BHP-nya mungkin sekitar 1 juta lebih. 1 juta, mungkin 1,2, saya nggak tahu pastinya gitu ya, karena itu memang harus dihitung satu-satu. Tapi itu belum termasuk, misalkan kalau kita hitung misalkan jasa yang men-swab, kemudian jasa yang merunning di laboratorium, pas semua itu tidak belum masuk, itu hanya BHP saja, bahan habis pakainya saja. Itu sekitar per orang itu segitu. Nah, sekarang kalau makin panjang pasien dirawat, itu makin banyak yang dikeluarkan karena PCR-nya makin banyak gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, berapa uang yang dijanjikan pemerintah untuk menanggulangi saya tidak tahu. Tapi yang saya hitung sebenarnya proposal penelitian saya adalah 1 pasien kemarin sekitar 25-an ya kalau salah ya. Untuk keperluan penelitian yang kita sudah batasi waktunya loh ya. Bukan termasuk pasien extend. Pasien yang kita memang cut sampai sekian aja gitu, sekian hari aja gitu. Berarti kabar yang beredar bahwa 1 pasien itu sampai ratusan juta, menurut dokter gimana tuh? Nggak ada ya. Nggak ada yang sampai segitu ya dok ya? Artinya misalkan gini, ini yang saya hitung ya. Yang saya hitung itu pasien yang ringan loh ya. Pasien yang ringan yang tidak berat. Kalau pasien berat tentu antibiotiknya berbeda. Ya. Tentu dia butuh ventilator, tentu butuh alat khusus yang itu bisa sampai ratusan juta pasti yang dikeluarkan rumah sakit untuk membiayai pasien. Itu catatannya kalau pasiennya dalam kondisi berat ya dok ya? Ya. Itu. Makin panjang pasti biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk biaya pasien makin besar ya, karena berkomplikasi kemana-mana. Gitu. Untuk menegaskan lagi ini dok, apakah selama corona ini banyak dokter yang mengambil penghasilan tambahan karena banyaknya pasien? Ini juga isu-isu yang beredar di masyarakat ini seperti ini dok. Mungkin intensifnya kah ditambah atau seperti apa dok? Sekarang kalau misalkan insentifnya ditambah itu dari mana uangnya? Ya, rumah sakit itu rata-rata bornya ya, itu bor itu ini apa namanya angka huniannya ya istilahnya ya. Itu rata-rata di bawah 30%, bahkan 19%, 20%. Artinya 80%-nya itu tidak terisi pasien. Rata-rata rumah sakit. Ya. Saya juga bekerja di rumah sakit Tirtelina, ngerawat di rumah sakit Tirtelina. Itu ya cuman perawatan ini aja yang ada pasiennya, yang lain kosong gitu loh. Nah, dokter mungkin ya dokter yang merawat pasien COVID secara langsung aja yang sekarang yang ini, yang lain lebih banyak yang tidak praktek gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya dapat uang dari mana? Jadi terbalik. Benar-benar. Apalagi banyak seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa banyak dokter yang memilih untuk praktek ketimbang harus mengambil resiko terkena virus mungkin dari paparan pasien yang tidak jujur terhadap mereka. Iya, jadi terbalik gitu. Kalau kita mau nambah insentif dari mana? Apakah rumah sakit bisa beri insentif lebih sedangkan pasiennya tidak ada? Ya kan, kalau sekarang di era BPJS ini, era National Health Insurance itu kan BPJS membayar rumah sakit kan ada pasien. Ya kan? Kalau tidak ada pasien kan BPJS tidak bayar apa-apa. Nah, sekarang kalau yang pasien tingkatnya cuma 20%, artinya apa? Ya penghasilan rumah sakit pasti akan turun semua.
klaim yang dibayar sama asuransi pasti akan turun semua. Nah, gimana ceritanya dokter menjadi lebih banyak uangnya, sedangkan pasiennya tidak ada, gitu ya. Artinya ini bukan berarti dokter cari uang dari pasien ya, bukan begitu konsepnya. Tapi bahwa National Health Insurance itu tidak membayar rumah sakit karena tidak ada pasien yang dirawat, hanya pasien COVID saja yang banyak, gitu loh. Jadi dengan banyaknya pasien ini bukan berarti bahwa pemasukan dari dokter yang merawat pasien-pasien ini juga bertambah ya dok ya, termasuk insentifnya itu. Ya, gini ya, kan dijanjikan insentif 15 juta ya dari insentifnya 15 pemerintah. juta. Ya, bukan persoalan itunya, apakah 15 juta itu besar atau kecil. Dibanding resikonya, itu 15 juta itu kecil. Benar. Sekarang gini, contohnya, kalau misalkan dokter yang merawat COVID, kemudian tertular COVID, maka dia harus istirahat sampai sembuh. Rata-rata anggaplah 14 hari. Anggaplah 10 hari misalkan dirawat. Kemudian dia harus menambah isolasi diri sampai mungkin 1 minggu. Jadi kira-kira 21 hari rata-rata di isolasi. Non produktif. 21 hari. Ya kan? Nah, memang enak gitu. Non produktif dalam waktu yang sekian panjang gitu ya. Belum kalau misalkan ada komplikasi dan lain sebagainya, maka lebih panjang dia tidak bekerja. Jadi 15 juta itu bukan uang yang ini untuk dibanding dengan resikonya. Resiko kematiannya juga gitu ya. Sudah banyak loh dokter yang meninggal. Benar. Dok, ini dari semua perbincangan kita ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, termasuk isu-isu yang beredar. Mudah-mudahan ini jadi jawaban juga. Saya ingin bertanya pada dokter secara pribadi, pernah stres nggak? Istilahnya, selain sudah menghadapi pasien COVID-19, belum lagi memikirkan resiko tertular, kemudian ada banyak isu-isu yang beredar yang membenturkan masyarakat dengan nakes. Pernah merasa stres tidak terhadap pekerjaan dokter? Kalau saya ditanya itu jujur saya enggak. Artinya gini, saya ke pasien itu itu adalah tanggung jawab gitu ya. Kemudian masyarakat kemudian menghujat apa semua itu karena ketidaktahuan. Ya. Kan? Kalau saya harus stres, walaupun saya tidak stres ya. Kalau saya harus istilahnya berkeluh kesah misalkan ya, itu harusnya ada satu komponen yang memang pengambil kebijakan itu yang harus lebih proaktif untuk memang mengedukasi masyarakat, kemudian memahamkan masyarakat bahwa ada protokol-protokol seperti itu. Jadi harus menempatkan kepentingan keselamatan masyarakat lebih banyak daripada pencitraan lah atau daripada dan seterusnya gitu loh. Itu yang kalau kita semua bekerja sama seperti itu, ini cepat selesai. Tapi pernah terpikir tidak dok, aduh teman-teman sudah capek semua ini, terus ditimpa lagi dengan berbagai hal. Pernah merasa capek tidak dok? Saya? Ya. Enggak. Stres tidak, capek tidak. Dokter ini luar biasa, dokter Arif ini. Ngapain harus stres? Ya? Harus ngapain harus stres gitu loh? Artinya saya stres kalau pasienku nggak sembuh. Saya stres kalau pasienku beresiko dan kemudian misalkan harus mengalami hal yang kritis, ya kan? Saya sangat stres kalau orang-orang di sekitar saya terdampak, itu saya stres. Ya. Tapi kalau yang fitnah-fitnah itu enggak lah ya. Ayo kita diskusi aja gitu loh. Saya gitu aja. Lebih mengambil poin-poin positif mungkin ya. Mungkin dengan adanya masalah ini lebih memberi semangat lagi buat para nakes yang bertugas melawan atau menangani pasien virus corona. Iya, betul sekali. Dan masyarakat lebih bijak juga gitu ya. Bahwa tidak ada itu kita mau COVID-kan, tidak ada kita mau ini kan ya. Memang akan lebih sulit ya. Kita harus akui memang lebih sulit kita mendapatkan pelayanan di era COVID ini dibanding dengan ini karena yaitu ada prosedur kehati-hatian yang diterapkan yang membuat pelayanan jadi lebih panjang prosedurnya. Gitu sih.
Ini obrolan kita terkait tantangan petugas medis dalam menangani virus corona sudah selama 1 jam. Kita mau ambil dulu cerita suka. Kalau tadi kan duka-dukanya semua yang dikeluarin. Kita mau tahu nih rasa apa ya, momen yang paling menyenangkan pada saat merawat pasien COVID, mungkin bisa diceritakan. Ya, apa ya? Banyaklah ya pasien yang mengucapkan terima kasih, Ya. bukan sampai apa namanya menangis apa semua itu apa ya istilahnya momen yang mengharukan dan sangat membahagiakan ya buat kita ya gitu loh. Ada yang apa namanya lama kita rawat, aduh kenapa positif terus, kemudian pas negatif, terus kemudian dia, aduh dokter terima kasih itu apa nama kena ke siapa semua, kemudian itu momen yang buat kami itu sangat membahagiakan ya, karena melihat mereka, saya selalu bilang gitu ya, pada saat orang untuk menyemangati, mudah-mudahan ada pasien-pasien yang isolasi mandiri yang juga ikut mendengarkan ini, satu sabar gitu ya. Memang nggak enak ya tinggal di dalam ruangan itu sendiri apa semua gitu. Tapi ingatlah ya pada saat Anda mungkin sedang mengalami isolasi, ketika Anda sembuh maka Anda kembali ke keluarga. Ya. Tapi kami ini para nakes, begitu Anda sembuh, masih ada yang lain yang harus kita lakukan berulang-ulang dan seterusnya sampai ini selesai. Itu menjadi rutinitas kami dan makanya ada teman dokter yang nyari kos-kosan dan tidak pulang ke temu anaknya itu sudah sekian bulan. Gitu. Ada yang seperti itu. Karena demi untuk mencegah itu ya penularan mungkin terhadap anak dan iya, keluarga. bayangkan mungkin Anda mungkin nggak ketemu cuma 2 minggu, 3 minggu kan diisolasi, tapi teman-teman dokter saya itu ada yang sampai 2 bulan nggak pulang, nggak berani pulang. Dia video call aja sama ininya. Kalau di Dalton, di Max One itu kan teman-teman nakes ya, mereka menginap di sana. Itu banyak mereka yang video callan sama keluarganya, sama anaknya pas semua, karena mereka nggak pulang. Dan itu sudah mereka lakukan sejak Maret, April, Mei, Juni coba gitu loh. Jadi seduka-dukanya ya kita nggak mau ini ya, bukan nggak mau membandingkan, tapi ya apa namanya, ini namanya kerjasama. Ya kerjasama kita sebagai dokter, Anda sebagai masyarakat gitu ya, kemudian Anda sebagai pasien, kita harus saling kerjasama. Dan untuk terkait yang poin tadi, nah, ternyata memang bahwa anggaran ke medis pun nomor 2 paling kecil dibanding anggaran untuk yang lain gitu. Jadi 600 triliun kemana? Ini that's good point gitu ya, disinggung itu. Ya, dan mungkin ini juga bisa mencerahkan atau memberikan informasi secara rinci lagi tentang karena perbincangan kita selama 1 jam ini sudah melebar kemana-mana, mulai dari informasi tentang COVID-19, kemudian bagaimana teman-teman petugas medis yang saat ini sedang berjuang untuk menangani pasien-pasien COVID, dan sampai kepada status dari Dr. Arief sendiri nih di Facebook juga kita sempat menyinggung. Itu semua adalah rangkaian tantangan yang memang bukan cuma petugas medis yang menghadapi, tapi masyarakat sendiri juga harus sama-sama berdiri, berdampingan, beriringan bersama petugas medis agar sama-sama menghadapi virus ini. Kita juga berharap pastinya agar virus ini cepat selesai, kita bisa kembali juga hidup normal, karena siapa yang ingin menghadapi kondisi seperti ini. Ya dok ya. Betul. Dan terima kasih banyak juga atas waktunya, dokter. Salam kami untuk para petugas medis yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat. Oke. Jangan stres-stres menghadapi berbagai isu yang ada, tetap hadapi dengan, kalau di Tribun Timur itu tagline-nya riang gembira, bekerja dengan riang gembira. Mudah-mudahan teman-teman medis juga selalu riang gembira, walaupun diterpa dengan berbagai isu, ambil poin positifnya dok. Betul sekali. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dok. Terima kasih juga buat kalian yang telah menyaksikan tayangan ini, yang di Facebook juga, yang di YouTube juga. Terima kasih banyak. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi bersama Dr. Arief Santoso. Dan sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya. Sampai jumpa juga Dr. Arief. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung ya dok ya. Siap. Oke. Iya. Saya Desi Triana pamit undur diri, dan narasumber saya Arief Santoso, Dr. Arief Santoso. Sampai jumpa di ngobrol virtual ngopi berikutnya. Terima kasih.